ada 5 tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 ayat 46, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau, syahidan, menjadi saksi, wa mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan, wa da'iyan ilallah biiznihi, dan menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya, wa sirajam munira, dan menjadi penerang, menjadi pelita yang menerangi. Jadi ada berapa tugas Nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Ada 5. Yang pertama, syahidan, menjadi saksi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk siapa? Kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak ya Allah saksikan ini umatku ya Allah, ini umatku ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang begitu luar biasa, tidak ingin ada satu umatnya yang masuk neraka. Betul, betul. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ummati, ummati, ummati. Enggak dipikirin bagaimana anakku, bagaimana hartaku, bagaimana enggak, yang dipikirin adalah umatnya. Subhanallah, kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanggakan oleh beliau. Beliau tidak ingin, Rasulullah tidak ingin umatnya susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat dirasakan oleh beliau penderitaan kalian. Kita lagi susah, ini Rasulullah merasa lebih susah. Bagaimana kondisi umat Islam pada saat ini? Kita lihat umat Islam yang mayoritas negeri ini, kira-kira umat Islam di Indonesia yang mayoritas berpuasa atau tidak? Berpuasa atau tidak? Umat Islam mayoritas, tapi serasa minoritas. Kita dipimpin oleh orang-orang yang zalim, kita dipimpin oleh orang-orang yang munafik. Makanya ibadallah, ini tugas kita ke depan, bagaimana umat Islam yang mayoritas menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul? Betul apa betul? Makanya ke depan tugas kita, ayo kita mulai dari diri kita. Kita didik putra-putri kita agar mereka senantiasa beriman, bertakwa, agar senantiasa mereka berakhlakul karimah, belajar, terus belajar. Ya, supaya apa? Kedepannya Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang beriman, bertakwa. Mulai dari lembaga legislatifnya, DPR, MPR, kemudian lembaga eksekutifnya, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai ke bawahnya. Kemudian lembaga yudikatifnya, lembaga hukumnya, kalau dipimpin
oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah kita akan menjadi tuan rumah di negeri kita. Ibadallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Rasulullah sangat berharap kepada kita agar kita senantiasa selamat. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lemah lembut, begitu kasih sayang, ibadallah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidan, menjadi saksi kepada kita yang beriman dan bertakwa, menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ibadallah, wa mubasyiran, Rasulullah memberi kabar gembira. Apa yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu bil jannah, surga. Siapa yang beriman, bertakwa, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mengikuti sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kelak di akhirat kita akan tempatkan di surganya. Namun sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas yang ketiga, wa nadhira, memberikan peringatan. Peringatan apa, ibadallah? Jangan sampai kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat, berbuat zalim, menipu, korupsi. Di negeri kita korupsi banyak atau banyak? Penipu banyak atau banyak? Luar biasa. Apa yang enggak ada di negeri kita? Semuanya ada, ibadallah. Nah, mereka-mereka yang melanggar larangan Allah telah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak punya alasan lagi. Ya Allah, saya nggak tahu. Ya Allah, belum ada pemberitahuan. Nggak ada. Ya, semuanya sudah aja jelas. Al halalu bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga aja jelas, ibadallah. Kemudian yang keempat, apa tugas Nabi Muhammad SAW? Wada'iyan ilallah bi'idnih, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum beriman diajak beriman, yang sudah beriman agar ditingkatkan kualitas keimanannya. Yang sudah beriman, ayo kita untuk sama-sama wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling menasihati yang baik, ya, ajak mereka kepada kebenaran, dan saling tolong menolong tentang kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penerang, menjadi pelita yang menerangi. Luar biasa, ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus Allah seorang diri. Namun ibadallah, kita lihat bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari orang bodoh menjadi orang alim, mulai dari penjahat menjadi orang yang taat. Betul. Orang yang biasa menjadi luar biasa. Betul. Nah, ini ibadallah, 5 tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga menjadi tugas kita umat Islam, agar kita senantiasa mengajak saudara-saudara kita yang belum sholat, ayo sholat. Yang belum sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Yang belum ngaji, ayo hadir ke majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir. Yang belum baik, ayo berbuat baik. Ini semua menjadi tugas kita. Siap untuk menjalankan tugas Nabi, siap untuk menjalankan tugas Rasulullah. Takbir, sallu ala nabi. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil hikmah, terutama di bulan Maulid, agar kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kita mengaku cinta, tapi Rasulullah pun cinta kepada kita. Bukan sekedar kita mengaku umat Nabi, tapi Nabi pun mengakui kita selaku umatnya. Amin ya rabbal
alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Hadaniyallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.